Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indriani Jufitri, NPM 210910201219, Prodi Administrasi Publik. Saya adalah mahasiswi MBKM di Universitas Jember, asal dari Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Studi Implementasi Kebijakan yang diampu oleh Bapak Tri Setiawan Pamungkas, SAP, MAP. Di sini saya akan membahas terkait dengan implementasi e-Samsat di Kota Samarinda. Ya, kebijakan yang saya ambil adalah program e-Samsat di Kota Samarinda. Program Samsat Online Nasional dibuat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor yang mengatur tentang pelayanan. Kantor bersama Samsat guna mengimplementasikan peraturan tersebut dibentuklah suatu Samsat online yang menjadi asal-muasal pembentukan e-Samsat dalam mendukung terciptanya birokrasi yang aman, cepat, dan terpercaya. Berdasarkan peraturan tersebut, maka dibentuklah e-Samsat yang merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, BBBNKB, dan lain-lain secara terintegrasi dan terkoordinir secara elektronik. Selanjutnya, kita masuk dalam latar belakang kebijakan program e-Samsat. Perubahan zaman yang semakin cepat tidak hanya merubah gaya hidup masyarakat, tetapi mendorong perubahan sistem pemerintahan di seluruh dunia. Pemerintahan di era globalisasi ini telah mendapat desakan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat, serta dituntut untuk lebih efektif dan efisien. Pemerintah harus peka dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakatnya. Reformasi birokrasi pemerintahan pun muncul pertama kali karena adanya keinginan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Butir 1 menyatakan, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Inpres Nomor 3 Tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government, seiring pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi merupakan sebuah proses bagi pemerintah, kabupaten, atau kota untuk meningkatkan pelayanan. E-government system pada hakikatnya merupakan proses pemanfaatan teknologi, komunikasi, dan informasi sebagai alat untuk membantu jalannya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Tujuan besar dari penerapan e-government system ini adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, di mana layanan pemerintahan bersifat transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Samsat adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung atau one roof system karena menjadi tonggak penting dalam pembangunan daerah itu sendiri. Selanjutnya, isi dan tujuan kebijakan program e-Samsat. E-Samsat merupakan sebuah sistem interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi dengan tujuan memperbaiki kualitas pelayanan serta guna meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, mengurangi biaya administrasi, relasi, dan interaksi secara signifikan, menciptakan lingkungan masyarakat yang baru yang dapat secara tepat dan cepat menjawab permasalahan yang dihadapi dalam berbagai perubahan global dan tren, dan menjadikan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, Polda Provinsi Kalimantan Timur, dan PT Jasa Raharja bekerja sama dengan Bank Kaltim-Tara dan Bank BNI membuat sebuah terobosan baru yang inovatif dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan meluncurkan program e-Samsat yang akan disalurkan di tiap-tiap daerah ataupun kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur.
Inovasi e-Samsat ini membuat masyarakat tidak perlu lagi mengantri berjam-jam hanya untuk satu kali transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Masyarakat tidak perlu lagi membawa uang tunai sehingga mereka lebih terasa aman dan terjaga keamanannya karena mereka akan membayar melalui ATM yang sudah tersedia di mana-mana. Permasalahan yang dihadapi. Faktor yang menghambat penerapan program ini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam organisasi. Adapun kaitannya dengan hambatan dari segi faktor internal adalah ketika di mana ATM yang trouble atau bermasalah, gangguan pada operator seluler, kurangnya sosialisasi atau iklan, terbatasnya layanan e-Samsat yang hanya diperuntukkan bagi pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar organisasi. Adapun kaitannya dengan hambatan dari segi faktor eksternal adalah banyak dari masyarakat yang tidak memiliki rekening bank yang terkait, dalam hal ini Bank BNI dan Bank Kaltim-Tara, karena untuk saat ini hanya terdapat dua bank tersebut yang digunakan untuk transaksi menggunakan e-Samsat. Kurangnya sosialisasi dan tidak tersedianya brosur petunjuk pembayaran e-Samsat di ATM-ATM terkait membuat masyarakat tidak memahami secara jelas bagaimana pembayaran e-Samsat, terutama kepada masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan terhadap informasi dan komunikasi. Selanjutnya masuk dalam implementasi kebijakan. Pada kesempatan ini, saya memaparkan implementasi kebijakan e-Samsat dengan menggunakan model Charles O. Jones. Charles O. Jones mengemukakan mengenai implementasi kebijakan, yaitu implementation is the set of activities direction towards putting a program into effect, yang artinya implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu, di mana implementasi kebijakan terdiri dari 3 aktivitas utama yang sangat penting, yaitu organization, interpretation, dan application. Berdasarkan tersebut, maka dalam implementasi kebijakan publik terdapat 3 aktivitas utama yang sangat penting. Aktivitas yang pertama adalah organisasi pelaksana kebijakan, yang mencakup semua pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit, serta metode untuk menjadikan program berjalan. Kemudian, aktivitas yang kedua adalah interpretasi para pelaksana kebijakan, yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Yang terakhir, aktivitas yang ketiga yaitu adalah aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perlengkapan program dari kebijakan publik yang telah ditentukan. Selanjutnya, alasan saya menggunakan teori Jones ini karena program e-Samsat ini merupakan kebijakan yang meneruskan kebijakan sebelumnya dan tidak banyak merubah, tetapi hanya memperbaharui kebijakan yang ada dan hanya memperbaiki hal yang perlu diperbaiki. Kebijakan e-Samsat merupakan interaksi dari beberapa organisasi yang sudah memiliki kebijakan operasional berdasarkan fungsi masing-masing yang saling berinteraksi dengan tujuan yang sama, yang sangat menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Jones juga menggagas teorinya untuk sebuah prakondisi agar implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan baik. Menurut Jones, untuk mengoperasikan sebuah program, maka operator harus memperhatikan 3 aktivitas utama kegiatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. 3 aspek utama yang penting dan perlu diperhatikan ialah yang pertama, interpretasi. Keberhasilan pelaksanaan e-Samsat yang terpenting adalah adanya pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penerima kebijakan atas pedoman pelaksanaan. Karena itu, diperlukan upaya adanya saling pengertian antara aparat pelaksana, dalam hal ini fasilitator, tim Polda maupun tim teknis dengan masyarakat sebagai penerima manfaat. Menginterpretasikan kebijakan menjadi satu cara pandang yang sama bukanlah hal yang mudah. Sebab bisa jadi para pelaksana berbeda pandangannya dengan atasan mereka, dan juga berbeda dengan pandangan para pembuat kebijakan. Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya dapat diterima, tetapi juga harus dijelaskan dengan jelas. Dan jika hal ini tidak jelas, maka para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan akhirnya, mereka akan mempunyai kebijakan tersendiri dalam memandang penerapan kebijakan tersebut.
Sehubung dengan interpretasi, maka yang ingin dilihat dari program e-Samsat di Kota Samarinda ini adalah apakah sudah berjalan efektif di mananya adanya pemahaman yang sama antar pelaksana dan penerima terhadap perannya masing-masing. Terkait hal itu, proses penyampaian informasi, sosialisasi, kejelasan tugas merupakan hal yang penting dan hal itu dilakukan melalui komunikasi yang baik. Berdasarkan hasil informasi dalam pelaksanaan program e-Samsat, proses penyampaian informasi belum berjalan dengan baik atau belum optimal. Hal ini disebabkan karena waktu sosialisasi yang singkat dan lokasi sosialisasi e-Samsat yang tidak menyeluruh membuat masyarakat tidak begitu mengenal e-Samsat. Meskipun di berbagai daerah maupun di berbagai tempat telah disediakan informasi mengenai e-Samsat. Dan informasi tersebut juga bisa secara jelas diakses melalui website Dispenda maupun website kantor Samsat itu sendiri. Adapun masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan mengetahui tentang e-Samsat namun tidak menggunakan rekening bank yang terkait untuk melakukan pembayaran, sehingga mereka tidak dapat mempraktikkan atau menggunakan e-Samsat, akibatnya dapat membatasi ruang gerak e-Samsat untuk diaplikasikan di seluruh masyarakat. Yang kedua adalah pengorganisasian. Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones harus ada organisasi atau lembaga yang melaksanakan. Bentuk organisasi Samsat adalah organisasi yang secara terintegrasi dan terkoordinasi untuk memberikan beberapa jenis layanan yang secara terpusat dalam satu organisasi atau satu atap. Dengan diselenggarakannya pola penyelenggaraan terpadu satu atap, seluruh unit yang memberikan pelayanan dipusatkan pada suatu tempat dan satu pintu, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan yang dibutuhkan. Pada e-Samsat sendiri, pelaksanaan tugas dan wewenang secara teknis pada pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh sistem yang sudah ada dalam aplikasi pendukung sistem Samsat Online, dengan menyajikan informasi yang terprogram dan data sudah terpusat. Dalam pengorganisasian, kantor Samsat sebagai suatu organisasi berdasarkan fungsinya dalam upaya pencapaian goals, pelayanan publik prima melakukan inovasi kebijakan e-Samsat dengan berkolaborasi dengan Bank BNI dan Bank Kaltim-Tara. Aspek yang terakhir adalah aplikasi. Aplikasi adalah sejauh mana penerapan aktivitas utama dalam operasional sebagai upaya pencapaian indikator kinerja organisasi dapat terlaksana. Aplikasi e-Samsat ini dilakukan secara sistem elektronik sehingga memangkas semua tahapan-tahapan birokrasi yang manual, yang menjadikan sistem ini menjadi lebih mudah, akurat, informatif, dan aspiratif. Ini merupakan sekelumit jawaban atas tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik yang selaras dengan perubahan revolusi era digital melalui pemanfaatan e-government. Sehubung dengan penerapan program e-Samsat, sebagian masyarakat menganggap alur di e-Samsat agak sulit dipahami, terutama di bagian ATM atau pembayaran, karena untuk mendapatkan kode bayar, wajib pajak harus mengonversi secara manual atau melalui SMS layanan, sedangkan untuk SMS layanan, operator seringkali lambat membalas, dan apabila ada gangguan sistem, maka tidak ada pesan balasan yang mereka terima. Adapun masyarakat yang masih asing dengan penggunaan ATM biasanya dirasakan oleh masyarakat yang tidak menyimpan uang di bank dan masyarakat yang tidak pernah mengoperasikan ATM, sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan pembayaran secara manual, secara langsung yang ditangani oleh pegawai secara langsung. Selanjutnya, masuk dalam kesimpulan dan saran. Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan dalam video ini, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program e-Samsat di Kota Samarinda dapat dikatakan sudah berjalan, namun belum memberikan hasil yang sangat memuaskan. Hal tersebut didasarkan karena sebagian masyarakat masih belum mengetahui tentang e-Samsat, dan sebagian masyarakat ada yang tidak menggunakan rekening bank yang bekerja sama dengan e-Samsat, sehingga mereka lebih memilih untuk membayar secara manual. Lalu, alur pembayaran e-Samsat yang agak sulit dipahami oleh sebagian masyarakat, dan mereka masih merasa asing untuk melakukan pembayaran pajak dengan e-Samsat. Untuk itu, saya memberikan rekomendasi saran kepada seluruh pihak yang terkait dalam inovasi pelayanan publik melalui program e-Samsat ini,
Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan meningkatkan pemahaman tentang sistem online kepada masyarakat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti pembuatan aplikasi khusus di Android maupun iOS tentang e-Samsat, sehingga bisa dilakukan secara online, baik pembayaran, info-info pajak, atau informasi lainnya, informasi Samsat, baik survei tentang pelayanan maupun kepuasan, agar lebih cepat ditanggapi. Selanjutnya, meletakkan brosur-brosur di setiap ATM untuk memperluas jaringan informasi mengenai penggunaan e-Samsat. Selanjutnya, memperluas layanan perbankan yang bekerja sama dengan e-Samsat seperti Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BCA ataupun bank-bank lainnya yang bekerja sama. Ya, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah. Semoga video ini dapat mengedukasi bagi yang menonton. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.